Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai sistem operasi Linux. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ada Muhammad Hafiz Dwinanda, Muhammad Nabil, Ade Bima Surya Saputra, Muhammad Ali Taufik Saputra, Muhammad Faisal, dan Muhammad Fahri Maulana. Latar belakang dari Linux, Linux adalah sistem operasi komputer yang mirip Unix dan sebagian besar tidak bersifat POSIX. Kernel Linux pertama kali dirilis pada 5 Oktober 1991 oleh Linus Torvalds, seorang lulusan teknologi di Finlandia. Karena ditulis dari awal, Linux tidak mengandung kode perilaku yang berasal dari sistem lain. Linux dikembangkan di bawah model pengembangan perangkat lunak, sumber terbuka, dan revisi. Linux adalah sistem operasi terkemuka di server dan sistem besar lainnya, seperti komputer mainframe dan superkomputer tercepat. Linux juga berjalan di sistem terkoordinasi, di mana perangkat dengan sistem operasi biasanya dibangun ke dalam mikrokode. Adapun rumusan masalah yang kita ambil yang pertama, mengapa Linux penting untuk dipelajari sebagai sistem operasi modern. Yang kedua, apa saja keunggulan dan kekurangan Linux dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara Linux mengelola perangkat keras dan perangkat lunak secara efisien. Lalu tujuan penelitian kami yang pertama menyajikan informasi dasar mengenai sistem operasi Linux, yang kedua membahas sejarah, keunggulan, serta distribusi Linux yang tersedia. Lalu yang ketiga menguraikan cara Linux mengelola perangkat dan memproses sumber daya komputer. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Dwinanda dengan NIM 01. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini kita langsung masuk ke definisi sistem operasi. Jadi definisi sistem operasi dari Linux ini adalah sistem operasi open source yang dikembangkan oleh Linus Torvalds dan pertama kali dirilis pada 5 Oktober 1991. Nah, Linux ini itu terinspirasi oleh Unix. Linux itu dirancang untuk memberikan sistem operasi yang fleksibel, andal, dan juga aman bagi bagi berbagai perangkat. Mulai dari komputer sendiri, komputer desktop, hingga server besar dan juga perangkat-perangkat tertanam seperti router, smartphone, tablet, bahkan sampai perangkat IoT. Nah, Linux ini memiliki dukungan luas dari komunitas pengembang di seluruh dunia yang secara terus-menerus berkontribusi terhadap pengembangan dan perbaikan dari sistem ini sendiri melalui model pengembangan open source tadi. Nah, jadi salah satu keunggulan utama dari Linux itu adalah kemampuannya yang dapat hidup berdampingan dengan sistem operasi lain seperti BOS dan juga Windows. Jadi, Linux ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi lintas sistem di komputer yang sama. Oke, di sini kita lanjut ke fungsi dan tugas dari sistem operasi atau dari Linux ini tersendiri. Yang pertama itu ada pengelola proses. Nah, jadi pengelola proses ini singkatnya untuk memanajemen proses yang ada di Linux. Jadi ini termasuk komponen penting untuk bertanggung jawab atas pengelolaan proses yang ada pada sistem Linux itu. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada memori. Nah, memori ini adanya manajemen memori ini di dalam kernel Linux merupakan salah satu komponen inti yang memastikan penggunaan memori fisik secara efisien dan juga stabil. Kita lanjut ke yang ketiga yakni file. Manajemen file di Linux itu melibatkan penggunaan perintah-perintah dasar seperti IS, CP, MV, dan RM yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan menyalin juga memindahkan dan menghapus file dari direktori melalui terminal. Nah, kemudian yang terakhir dan keempat itu adalah perangkat keras. Jadi perangkat keras ini, pengelolaan perangkat keras ini dalam sistem Linux itu memerlukan pendekatan yang berbeda dengan sistem desktop atau server tradisional. Jadi pengembang itu harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya seperti memori dan daya pemrosesan serta kebutuhan untuk ketahanan dan keandalan dalam lingkungan yang kemungkinan tidak stabil ini. Baik, itu saja dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan dari Hafiz tadi. Kenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 30. Di sini saya akan membahas tentang metode penelitian. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah teknik utama pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati aktivitas yang terjadi pada server selama percobaan. Yang kedua ada data log. Data log adalah
Server mencatat setiap aktivitas klien yang mencoba mengakses server melalui knob yang diinputkan. Yang ketiga ada simulasi. Simulasi adalah untuk mengukur efektivitas metode port knocking dalam mengamankan server. Yang terakhir adalah analisa serangan DDoS. Serangan DDoS adalah data yang terkumpul di berbagai pengujian tersebut, kemudian dianalisa untuk mengetahui efektivitas metode port knocking. Pengamatan dilakukan pada beberapa percobaan knock dan hasilnya dibandingkan dengan data dari serangan yang dilakukan untuk melihat seberapa baik metode yang mampu mencegah akses ilegal ke server. Selanjutnya ada analisa kasus. Analisa kasus ini selanjutnya ada analisa kasus. Yang pertama ada sistem kerentanan terhadap serangan eksternal. Sistem operasi Linux, seperti sistem operasi lainnya, dapat menjadi target serangan eksternal oleh hacker. Hacker dapat memanfaatkan celah dalam konfigurasi sistem yang salah satu atau yang tidak diperbaharui. Yang kedua ada pengelolaan keamanan jaringan yang kompleks. Meskipun Linux menyediakan fitur keamanan jaringan yang sangat kuat, seperti firewall berbasis if tables dan kontrol akses melalui SSH, pengguna seringkali menganggap fitur ini sulit untuk dikonfigurasikan dan digunakan. Yang ketiga, ada risiko dalam pengelolaan kata sandi dan kontrol akses. Salah satu masalah yang sering terjadi pada Linux adalah manajemen kata sandi dan akses pengguna yang tidak memadai. Oke, mungkin itu saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faril Maulana dengan NIM 35. Saya akan melanjutkan poin-poin berikutnya yang ada, yaitu langkah-langkah praktikum yang dimana ada persiapan pembuatan akun, eh, lalu akun mahasiswa ke node virtual dan pelaksanaan praktikum yang dimana yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendasar tentang penggunaan sistem operasi terutama Linux dalam lingkungan pembelajaran berbasis virtualisasi, teknologi cloud computing khususnya Open Virtual Z dan di Linux digunakan dalam praktikum untuk mengatasi masalah yang sering terjadi pada penggunaan mesin virtual desktop. Lalu selanjutnya yaitu ada hasil praktikum yang dimana hasil dari praktikum sistem operasi menggunakan cloud computing berbasis OpenVZ menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam menyediakan lingkungan praktikum yang stabil dan efisien. Setiap mahasiswa memiliki akses ke node virtual yang dipasang di server cloud dengan spesifikasi yang mencakup 1 unit prosesor, 5 GB hard disk, dan 128 MB memori. Sistem ini mampu mendukung 35 node untuk mahasiswa dengan penggunaan server yang mencapai 15% dari total memori meski semua node aktif. Selain itu, penggunaan jaringan juga sangat efisien, hanya menggunakan rata-rata 26 kbps serta data yang dikirimkan terutama berupa perintah terminal Linux yang sederhana. Baik, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Muhammad Alif Taufik Saputra dengan 29. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari laporan yang telah kami buat. Kesimpulan yang pertama, Linux merupakan sistem operasi yang sangat penting untuk dipelajari karena fleksibilitasnya dalam berbagai aplikasi, mulai dari server hingga IoT. Sebagai sistem operasi open source, Linux memberikan kebebasan kepada pengguna untuk memodifikasi dan mendistribusikan ulang sistemnya, yang menjadikannya sangat berguna dalam penelitian dan pengembangan. Selain itu, fleksibilitas
Maaf, stabilitas dan keamanannya membuat Linux lebih unggul dibandingkan beberapa sistem operasi komersial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang Linux memungkinkan pengguna untuk lebih beradaptasi dengan teknologi modern. Kesimpulan yang kedua, Linux memiliki banyak keunggulan, termasuk kemampuannya untuk mengelola sumber daya dengan efisien, keamanan yang lebih baik dari malware, sehingga komunitas pengembang yang aktif dan global. Selain itu, distribusi Linux yang beragam memungkinkan pengguna untuk memilih versi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, kekurangan utama Linux adalah kurva pembelajaran yang lebih tinggi, terutama bagi pengguna baru yang mungkin merasa sulit dalam menggunakan antarmuka command line atau CLI dan konfigurasi sistem. Baik, kesimpulan yang ketiga atau yang terakhir akan dibacakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Dabil dengan NIM 10. Jadi saya di sini akan menambahkan dari kesimpulan. Jadi di situ ada Linux memiliki pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak yang efisien melalui sistem modularitas kernel yang memungkinkan pembaruan atau penggantian komponen sistem tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem. Pengelolaan memori, proses, dan sistem file juga dilakukan secara optimal dengan fitur seperti time sharing dan manajemen izin akses. Hal ini memastikan stabilitas dan kinerja yang lebih baik, bahkan di lingkungan yang sangat kompleks seperti server besar dan superkomputer. Jadi itu adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.